둘, 셋, 방탄! 안녕하세요, 방탄소년단입니다. Tak ada yang tahu, di balik gemerlap panggung dan sorakan jutaan penggemar, 7 pemuda ini pernah hampir bubar sebelum mereka mencicipi manisnya panggung Grammy. Tidak ada yang berani membayangkan, BTS yang kini dielu-elukan sebagai grup K-pop terbesar dunia pernah menahan lapar, dihina industri, dan diguncang rumor pengkhianatan internal yang nyaris merobohkan segalanya. Malam itu, di sebuah asrama sempit di Gangnam, air mata mereka bercucuran lebih deras dari hujan di luar jendela. RM, sang leader, menggenggam secari kertas kontrak yang hampir ia sobek. Jin, yang dikenal paling sabar, membanting pintu kamar sambil berteriak bahwa semua ini sia-sia. JHP bahkan sempat mengemasi kopernya, memutuskan untuk pulang dan menyerah pada mimpi yang membuatnya kelaparan setiap hari. Semua orang di luar hanya melihat senyuman mereka di acara musik mingguan, lompatan energik di MV penuh warna, dan kata-kata manis di fan meeting. Tapi hanya sedikit yang tahu, BTS lahir dari rasa sakit, air mata, dan pengkhianatan. Bahkan para ARMY setia pun mungkin tak pernah mendengar satu rahasia gelap yang nyaris memisahkan mereka untuk selamanya. Hari ini, nama BTS bergaung ke seluruh penjuru dunia, menembus dinding industri hiburan Amerika yang selama ini hampir tak tertembus oleh artis Asia. Tapi pertanyaannya, bagaimana sebenarnya mereka bertahan? Apa yang benar-benar terjadi di balik poster dan foto chart yang kita koleksi dengan penuh cinta? Inilah rahasia yang tak pernah diceritakan secara utuh, hingga sekarang. Tahun 2010, di salah satu sudut kecil industri K-pop yang dikuasai oleh raksasa seperti SM Entertainment dan YG Entertainment, berdirilah sebuah agensi mungil bernama Big Hit Entertainment. Tidak ada yang percaya perusahaan kecil itu bisa melawan dominasi boyband besar seperti Super Junior atau Big Bang. Bahkan, ketika CEO Bang Si-hyuk, seorang produser musik bertubuh besar dengan visi tak lazim, memutuskan untuk membentuk grup hip-hop bernama BTS, orang-orang industri hanya tertawa. BTS, singkatan dari Bangtan Sonyeondan atau Bulletproof Bass Codes, lahir bukan untuk sekadar menari dan bernyanyi tentang cinta manis remaja. Mereka membawa mimpi liar, menulis lirik tentang kegelisahan generasi muda, tekanan sekolah, masalah mental, dan kritik sosial. Di negara yang serba terstruktur seperti Korea Selatan, tema ini dianggap nekat, bahkan bunuh diri secara komersial. 7 anak muda yang kemudian dipilih pun datang dari latar belakang yang tak mewah. RM, yang awalnya adalah rapper underground bernama Rap Monster, terkenal cerdas tapi pendiam. Suga, seorang produser musik jalanan di Daegu, harus memilih antara membayar uang sewa apartemen atau makan 3 kali sehari. JHP, penari jalanan dari Gwangju, sudah lelah jadi backdancer untuk artis besar. Jin, mahasiswa jurusan seni peran, nyaris menolak audisi karena tidak bisa menari sama sekali. Jungkook, sang magne, dilema antara tawaran dari 7 agensi besar, tapi justru memilih Big Hit yang hampir bangkrut. V, anak desa dari Daegu, mengikuti audisi secara kebetulan menemani temannya. Dan Jimin, siswa jurusan tari kontemporer di Busan, diterima di menit-menit terakhir dengan latihan yang membuatnya jatuh pingsan berkali-kali. Mereka berkumpul di sebuah asrama sempit di Nonhyondong. Satu kamar tidur bisa diisi 3 hingga 4 orang. Kasur tipis menumpuk di sudut, mie instan jadi lauk utama, AC rusak di musim panas, heater tak berfungsi di musim dingin. Tapi di balik sempitnya ruang itu, impian mereka tumbuh liar, lebih liar daripada ego dan ambisi masing-masing. Namun, di dunia K-pop, hanya mimpi tidak pernah cukup. Debut mereka pada 13 Juni 2013 dianggap gagal total oleh banyak kritikus. Lagu, No More Dream, berbicara lantang tentang sistem pendidikan yang menindas mimpi anak muda, tetapi publik lebih suka mendengar lirik cinta manis dari grup idola populer. Mereka dicemooh sebagai idol palsu, wannabe rapper, dan dijuluki grup murahan tanpa pesona visual. Setiap comeback hanya menambah hutang Big Hit. Bayaran manggung mereka habis untuk membayar sewa studio, makeup, dan wardrobe seadanya. Di masa-masa awal, rumor tentang konflik internal mulai berhembus. Suga sering tertangkap kamera tampak murung dan tak akrab dengan member lain. JHP pernah pergi tanpa pamit selama berhari-hari, membuat RM hampir gila mencarinya. V, yang punya kepribadian ceria di depan kamera, sebenarnya sering mengurung diri di kamar sambil menulis surat panjang tentang keraguan hidupnya. Jungkook yang masih belia pun merasa tertekan dengan ekspektasi Golden Magne yang sempurna. Di luar asrama, para manajer Big Hit berjuang mati-matian menahan investor yang hendak mencabut dana. Bang Si-hyuk bahkan rela menjaminkan aset pribadi demi menahan agensinya tetap berdiri. Di balik senyum polos para trainee yang menari di depan kamera,
Ada tangisan di koridor belakang panggung, ada telepon dari orang tua yang memohon mereka pulang saja daripada hidup sengsara di Seoul. Namun di titik nadir inilah, sesuatu yang langka tumbuh di antara mereka, kepercayaan. Pelan-pelan, RM dan Suga mulai menulis lagu dengan lirik yang lebih personal, menceritakan rasa frustrasi mereka sendiri. Jungkook, yang nyaris kabur, justru menjadi tumpuan energi baru. Jin, meski paling tua dan dianggap visual murni, perlahan membuktikan diri dengan latihan vokal paling keras di antara member lain. Internet pun menjadi senjata rahasia mereka. Saat grup besar sibuk promosi di TV nasional, BTS mengunggah vlog latihan, curhat, dan candaan sehari-hari di kanal YouTube mereka, Bangtan. ARMY sebutan untuk penggemar mereka lahir bukan dari iklan mahal, melainkan dari rasa terhubung langsung dengan kehidupan para member. Satu persatu orang jatuh cinta, bukan hanya pada musik mereka, tapi juga pada perjalanan rapuh yang terasa nyata. Tahun demi tahun, perlahan tetapi pasti, BTS mengubah arah angin industri K-pop. Dari grup rendahan yang dikira tak akan bertahan setahun, kini panggung Billboard, AMA, hingga Grammy pun menanti. Namun, di balik semua ini, masih ada satu rahasia kelam yang belum pernah benar-benar diungkapkan ke publik. Sesuatu yang nyaris menghancurkan ikatan 7 orang ini tepat saat nama mereka mulai diteriakkan di seluruh dunia. Dan inilah rahasia yang akan kita bongkar, satu demi satu. BTS bukanlah dongeng anak muda yang mulus meniti tangga ketenaran. Setiap langkah mereka diwarnai dengan penolakan, cemoohan, dan rintangan yang seolah dirancang untuk menjatuhkan mereka berkali-kali. Tahun 2014, setelah 1 tahun debut yang dianggap hambar, BTS merilis album Skool Luv Affair. Single, Be In Love, sedikit menggerakkan minat publik, tapi di belakang panggung, tekanan makin menggila. Para member harus tampil di siaran langsung sambil menahan luka. Jungkook pernah jatuh pingsan di ruang ganti karena jadwal promosi tanpa henti. Suga menjalani rekaman meski lututnya terluka parah karena kecelakaan motor yang sengaja ia sembunyikan dari publik. J-Hope, yang dulu sempat kabur, kembali menjadi pilar keceriaan agar suasana asrama tetap hangat, meski ia sendiri beberapa kali menangis diam-diam di sudut studio latihan. Seiring waktu, nama BTS mulai bergaung di luar Korea. 2015 menjadi tahun penentuan. Lagu I Need U sukses merobek keraguan banyak orang. Akhirnya, BTS menang di acara musik mingguan untuk pertama kalinya. Tangisan mereka di atas panggung siaran langsung itu menjadi momen sakral bagi para ARMY yang menonton. Tapi di balik sorakan fans, rumor gelap mulai merangkak naik. Media gosip mulai membidik BTS. Sebagian wartawan menulis bahwa ada konflik sengit antara RM dan Jin soal pembagian porsi vokal. Isu lain menyebut Suga berencana meninggalkan grup untuk solo karir karena merasa tak dihargai sebagai produser. Puncaknya, muncul rumor liar bahwa Jungkook jatuh cinta dengan seorang trainee dari agensi saingan. Berita ini memicu gelombang kebencian dan terancam mencoreng citra BTS yang baru saja bangkit. Malam itu, di asrama kecil mereka, diskusi keras berubah jadi pertengkaran. RM membanting botol air, Jimin menahan tangis sambil memohon agar semua tetap tenang. Jin yang dikenal paling dewasa, tiba-tiba meluapkan emosi dan mengatakan kalau semua ini sia-sia jika mereka terus berantem. Di sudut ruangan, Jungkook hanya menunduk, merasa jadi biang masalah. Bang Si-hyuk turun tangan langsung. Ia mengumpulkan semua member dan memberi mereka 2 pilihan, perbaiki cara berkomunikasi dan jalani misi besar bersama, atau bubar sekarang sebelum nama mereka benar-benar tercemar. Disinilah titik balik terbesar mereka lahir. Setelah malam panjang penuh kata-kata kasar, permintaan maaf, dan air mata, BTS berdamai. Mereka berjanji menulis semua rasa sakit dan konflik ke dalam lagu. Album The Most Beautiful Moment in Life jadi saksi bagaimana luka dan harapan bisa berpadu indah. Lagu Run, Save Me, dan Butterfly memeluk pendengar yang juga berjuang dengan rasa putus asa. 2016 hingga 2017, BTS meroket ke panggung internasional. Mereka menjadi grup K-pop pertama yang memenangkan Top Social Artist di Billboard Music Awards. Namun, ketenaran global membawa masalah baru, tuntutan komersial semakin gila, jadwal tur padat menekan fisik dan mental mereka. Di balik panggung konser Wings Tour, Suga berkali-kali harus ditenangkan oleh manajer karena serangan panik. V, yang selalu terlihat ceria, mulai kerap menangis diam-diam karena rasa kehilangan nenek tercinta di tengah jadwal tur. Jimin menghadapi kritik brutal soal berat badannya, membuatnya beberapa kali pingsan akibat diet ekstrim. Hampir tidak ada ARMY yang tahu bahwa menjelang konser di Amerika, rumor pengkhianatan internal kembali muncul.
Sebuah akun anonim membocorkan percakapan pribadi para member, memicu kecurigaan bahwa ada orang dekat mereka yang berkhianat demi uang. Tuduhan liar bermunculan di forum Korea, menuduh salah satu member BTS menjual informasi ke media gosip. Situasi makin kacau ketika beberapa anti-fans mengancam akan membocorkan video kamar latihan yang memperlihatkan BTS bertengkar hebat. Agensi Big Hit mati-matian menahan skandal ini, tapi di dalam hati para member, luka kepercayaan sudah terbuka lagi. Namun, daripada lari dari badai, BTS kembali memilih cara gila. Mereka membicarakan luka mereka di album Love Yourself. Melalui lagu-lagu seperti Fake Love dan Tear, mereka menelanjangi semua kepalsuan, keraguan, dan rasa sakit di balik senyum panggung. Fans pun justru semakin terhubung, melihat BTS bukan sebagai idola sempurna, melainkan manusia rapuh yang memilih jujur. Tahun 2018 hingga 2019, dunia resmi tunduk pada gelombang BTS. Tiket konser habis dalam hitungan detik. Billboard Hot 100 mencatat nama mereka. Grammy membuka pintu. Tapi jauh di balik lampu sorot, masih ada rahasia yang belum pernah benar-benar terungkap. Siapa sebenarnya orang dalam yang dulu membocorkan rahasia grup? Dan bagaimana para member mengatasi rasa takut dikhianati lagi? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita ke bagian terdalam dari kisah BTS saat di puncak gemilang pun. Mereka tetap dihantui oleh bayangan pengkhianatan dan konflik lama. Dan di sanalah kita akan menguak kebenaran gelap yang selama ini hanya berbisik di antara dinding asrama dan lorong studio rekaman. Di balik riuh tepuk tangan, di balik panggung konser dengan lampu tembak membelah langit, ada satu rahasia yang terus membebani hati 7 anak muda ini. Pengkhianatan orang dalam yang nyaris memecah mereka dari dalam. Rumor tentang mata-mata di lingkaran BTS sebenarnya mulai muncul sejak 2015, saat nama mereka mulai terdengar di Amerika. Beberapa detail jadwal rahasia konser bocor ke media, merchandise bajakan bertebaran bahkan sebelum produk resmi rilis, dan lebih parah lagi cuplikan audio latihan lagu baru mereka bocor di forum underground. Awalnya, Big Hit mencurigai pihak eksternal, hacker, anti-fans, atau pekerja lepas. Namun, investigasi internal justru menyingkap kemungkinan pahit. Ada orang terdekat, yang sehari-hari makan bersama, bercanda di belakang panggung, dan tidur di asrama yang sama, diam-diam menjual informasi demi sejumlah uang. Bagi BTS, ini bukan sekadar masalah profesional. Ini menusuk jantung kepercayaan mereka. RM, sang leader yang terkenal rasional, hancur. Ia pernah bercerita dalam sebuah wawancara off-record, bahwa momen paling menyakitkan baginya bukan saat dihina publik, tapi ketika harus mencurigai orang yang ia anggap saudara sendiri. Suga, yang keras kepala namun sensitif, nyaris menghajar salah satu staf ketika mendengar rumor itu makin valid. J-Hope, yang selalu jadi penenang suasana, justru jatuh terduduk di tangga studio, memegang kepala, menahan isak. Jin, sebagai Hyung tertua, mencoba meredam ketegangan, tapi diam-diam mengurung diri di kamar mandi berjam-jam. Puncaknya terjadi pada malam ulang tahun Jungkook ke-20. Di ruang makan asrama, para member berkumpul, mencoba merayakan meski jadwal promosi padat. Namun, di tengah tawa, salah satu manajer menerima kabar bahwa draft video klip terbaru mereka bocor di server luar. Suasana berubah mencekam. Tangan Jungkook yang memegang kue gemetar. V memecah keheningan dengan bertanya pelan, kalau benar ada yang mengkhianati kita, apa kita masih bisa tetap seperti keluarga? Malam itu, untuk pertama kalinya, kata bubar terucap lagi. Beberapa member merasa percuma berjuang jika tak bisa percaya satu sama lain. Suga, dalam rekaman voice note pribadinya yang kemudian beredar di kalangan ARMY hardcore, terdengar berkata, kalau satu rahasia bisa dijual, berarti persahabatan kita juga bisa dijual. Aku benci ini. Bang Si-hyuk kembali turun tangan, membawa pengacara, menyisir semua CCTV kantor, mencocokkan log email dan percakapan grup chat. Hasilnya tidak pernah diumumkan resmi ke publik. Namun, beberapa insider K-pop meyakini orang tersebut bukan member, melainkan staf junior yang sangat dekat dengan para member, seolah bagian keluarga. Big Hit menutup kasus ini rapat-rapat, memecat pelaku secara diam-diam dan menandatangani perjanjian hukum ketat. Tapi bekas lukanya tetap ada. Para member BTS pernah mengaku di beberapa sesi live bahwa setelah insiden itu, mereka lebih jarang berbagi detail rahasia satu sama lain. RM belajar mengunci draft liriknya di hard disk offline. Suga dan J-Hope menyimpan file produksi musik di laptop pribadi yang selalu mereka bawa kemanapun. Meski begitu, mereka tidak pernah secara terang-terangan membenci orang tersebut di publik. Dalam diam,
BTS menulis rasa sakit dan amarah menjadi lagu-lagu penuh metafora. TR, Fake Love, Black Swan, semuanya bercerita tentang luka kehilangan kepercayaan, cinta palsu, dan ketakutan akan pengkhianatan. Puncak dari segalanya terjadi saat Love Yourself, Speak Yourself Tour. Di Stadion megah Rose Bowl Amerika, di hadapan puluhan ribu ARMY, V sempat berucap sambil menahan air mata. Terima kasih sudah percaya pada kami, meski terkadang kami sendiri kesulitan untuk percaya satu sama lain. Kalimat sederhana itu membuat fans menangis, karena di balik sorak-sorai, tersimpan serpihan rahasia yang hanya mereka bertuju pahami. Media Korea sempat mencium aroma skandal ini, tapi tak pernah ada bukti kuat untuk dipublikasikan. Beberapa tabloid menulis headline bombastis, siapa pengkhianat di balik BTS? Namun Big Hit dengan cepat membungkam rumor dengan kontrak hukum ketat. Bagi publik, BTS tetap grup yang harmonis, tertawa di variety show, saling usil di belakang panggung. Namun bagi para ARMY sejati yang membaca setiap bait lirik dan menonton setiap V-Live hingga habis, mereka tahu di antara pelukan dan tawa, ada bekas luka yang mendewasakan BTS menjadi legenda yang tidak hanya disayangi karena musik, tetapi juga karena mereka pernah jatuh, retak, dan bangkit bersama. Di satu wawancara di Billboard, RM ditanya, apa ketakutan terbesarmu sebagai leader BTS? Ia menjawab singkat, tanpa basa-basi, kehilangan kepercayaan. Sebuah jawaban yang bagi sebagian orang terdengar sepele, tapi bagi BTS, itu adalah hantu masa lalu yang selalu mereka bawa kemanapun panggung berganti. Hari ini, ketika Anda mendengar Dynamite diputar di radio, atau melihat poster Butter terpajang di mall, ingatlah, di balik warna cerah dan senyum manis, BTS pernah belajar arti kesetiaan melalui pengkhianatan paling pahit. Dan mungkin, hanya mereka bertujuh yang tahu seberapa dalam luka itu tertanam di hati mereka masing-masing. Melihat perjalanan BTS dari sudut pandang rahasia selebriti, kita tak bisa hanya menilai mereka sebagai sekadar grup K-pop biasa. Apa yang mereka bangun, cara mereka bertahan di medan hiburan Korea yang keras, dan bagaimana mereka menaklukkan panggung global, adalah kisah yang melampaui musik itu sendiri. Banyak orang di luar fandom mungkin masih berpikir bahwa BTS hanyalah produk industri kumpulan anak muda tampan yang menari sinkron, bernyanyi manis, dan dijual dengan merchandise berwarna pastel. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar mengikuti jejak mereka sejak awal, BTS adalah simbol dari perjuangan melawan arus. Mereka berdiri di antara cemoohan, terjepit di antara label raksasa, ditertawakan karena berani berbicara lantang soal keresahan generasi muda. Apakah BTS sempurna? Jelas tidak. Rahasia kelam yang tadi kita kupas hanyalah salah satu bukti bahwa bahkan idola yang paling dicintai pun rentan rapuh. Mereka pernah goyah karena pengkhianatan, pernah saling meragukan, pernah nyaris menyerah. Namun justru disitulah letak keindahan mereka. BTS tidak menutupi fakta bahwa mereka manusia biasa, berdosa, salah, dan belajar dari retakan yang nyaris memisahkan mereka. Sebagai kanal yang selalu membongkar sisi lain selebriti, rahasia selebriti memandang BTS sebagai fenomena yang lahir dari luka. Tanpa air mata di asrama Non Hyundong, tanpa debat keras di studio kecil Big Hit, tanpa rumor dan skandal yang mengguncang kepercayaan mereka, mungkin BTS hari ini tak akan punya lagu-lagu penuh makna yang begitu membekas di telinga jutaan orang. Mereka mengajarkan kita, dan generasi muda di seluruh dunia, bahwa mimpi tak hanya dibangun di atas kerja keras dan bakat, tapi juga di atas kesetiaan, kepercayaan, dan kejujuran pada diri sendiri. Ketika sebagian besar grup K-pop rontok dalam 7 tahun, BTS justru bertahan, meruntuhkan mitos, kutukan 7 tahun, yang menghantui boy band Korea. Mereka membalikan rasa sakit menjadi karya, mengubah pengkhianatan menjadi motivasi untuk saling menjaga lebih erat lagi. Namun, di balik semua pujian, rahasia selebriti tetap mengingatkan, BTS adalah manusia. Mereka akan terus berhadapan dengan godaan, tekanan pasar, ekspektasi yang terkadang tidak masuk akal dari fandom global. Bukan tidak mungkin di masa depan, mereka akan kembali terguncang oleh konflik internal atau rumor baru. Tapi satu hal yang membedakan BTS dengan grup lain adalah cara mereka merangkul setiap retakan itu menjadi bagian dari cerita. Dan disinilah saya ingin mendengar pendapat kalian semua. Setelah mendengar kisah ini, menurut kalian, apa yang membuat BTS tetap bertahan di puncak, meski banyak rintangan yang bisa saja meruntuhkan mereka? Apakah karena musiknya? Karakter para member? Hubungan dengan ARMY? Atau justru karena cara mereka jujur menampilkan sisi gelap mereka sendiri? Bagaimana pendapat kalian tentang rahasia pengkhianatan yang hampir menghancurkan BTS dari dalam? Apakah kalian kecewa karena pernah ada orang terdekat yang menjual mereka?
Ataukah justru kalian semakin menghargai bagaimana mereka berdamai dengan luka itu? Rahasia Selebriti ingin mendengar suara kalian bukan sekadar sebagai penonton pasif, tetapi sebagai saksi perjalanan sebuah legenda pop modern yang lahir dari konflik, tangis, dan akhirnya bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Bagi saya pribadi, cerita BTS adalah pengingat pahit manis. Kadang, sahabat terdekat bisa menjadi musuh dalam selimut. Tapi di tangan orang-orang yang benar, luka itu justru menjadi pupuk bagi mimpi yang lebih kokoh. Dan BTS, dengan segala rahasianya, telah membuktikan itu dengan cara mereka sendiri. Dalam ribuan poster, ribuan lipstick yang berkedip di stadion megah, dan miliaran streaming di platform digital, tersembunyi satu hal yang tidak pernah benar-benar bisa dibeli, perjalanan luka yang menjadikan BTS seperti sekarang. Kita semua mencintai senyum mereka. Kita terhibur melihat tingkah lucu Jungkook, kelakar polos V, tawa lebar J-Hope, ketenangan RM, sorot mata tajam Suga, pesona Jin, dan kerendahan hati Jimin. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang mungkin hanya akan mereka bawa hingga ke liang kubur, rasa takut kehilangan satu sama lain lagi. BTS, di mata dunia, adalah mesin hits global deretan piala, angka rekor Billboard, tiket konser habis dalam detik. Tapi bagi mereka sendiri, menjadi BTS adalah bertahan. Bertahan di antara ekspektasi ARMY, sorotan media yang haus gosip, dan bayang-bayang pengkhianatan lama yang sewaktu-waktu bisa muncul dalam wujud baru. Kisah pengkhianatan orang dalam hanyalah satu potongan gelap di lautan cerita indah mereka. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanyalah rumor basi yang terkubur di lorong kantor Big Hit. Namun bagi BTS, itu adalah pengingat, kepercayaan lebih mahal dari apapun yang pernah mereka menangkan di panggung Grammy. Dan malam ini, setelah mendengar rahasia yang jarang terucap ini, mungkin kalian akan memutar lagu-lagu BTS dengan cara berbeda. Setiap bait TR, Fake Love, hingga Black Swan akan terasa lebih dalam seolah kita membaca diari seorang sahabat yang menulis luka terdalamnya, lalu membagikannya pada dunia tanpa benar-benar meminta balasan. Rahasia Selebriti percaya, di balik setiap grup besar, selalu ada rahasia kecil yang disembunyikan rapat. Sebagian tetap terkunci selamanya, sebagian bocor perlahan lalu dibicarakan di lorong-lorong fandom. BTS membuktikan bahwa tidak semua rahasia layak jadi skandal, karena kadang, rahasia itulah yang justru menjaga mereka tetap rendah hati, saling menggenggam, dan mengingat betapa rapuhnya mimpi jika dijaga sendirian. Beberapa cerita memang tidak pernah ditakdirkan untuk diketahui siapapun. Namun sekarang, kalian sudah tahu. Kalian sudah melihat retakan di balik poster berwarna pastel itu. Dan suatu hari nanti, ketika lampu panggung akhirnya padam, ketika nama BTS tertulis abadi di buku sejarah musik dunia, mungkin kalian akan teringat malam ini malam ketika kalian tahu. Bahkan legenda sebesar BTS pun pernah hampir hancur dari dalam. Karena bagi rahasia selebriti, kisah BTS bukan hanya tentang musik atau ketenaran, tapi tentang keberanian merajut mimpi di atas puing-puing kepercayaan yang pernah retak. Beberapa rahasia tidak pernah ditakdirkan untuk dibongkar. Tapi sekarang, kalian sudah tahu.